Ngobras. Ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di hari ini di hari pertama di bulan suci Ramadan dan kembali lagi di podcast Ngobras menjelang berbuka. Bersama kita Al Ustaz Harfi Firdaus hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan video ini kita akan membahas tentang sahur Ustaz. Ya, jadi bagaimana hukum seseorang yang ragu Ustaz akan azan subuh itu apakah sudah masuk atau belum gitu. Misalkan kita lagi makan nih, kemudian ragu apakah itu udah masuk subuh atau belum. Bagaimana status hukum puasanya gitu Ustaz. Nah, sebelum itu mungkin seperti biasa kita sudah mengukur pandangan masyarakat terkait hal tersebut, dan berikut videonya Ustaz. Ya kalau menurut saya kalau kurang tahu gitu mungkin sah-sah aja sih. Oke, Bapak. Kalau ragu gitu mah kan berarti ya ragu, berarti ya enggak sah kan. Segala sesuatu itu harus dengan niat dan keyakinan. Nah, kalau enggak yakin mah ya buat apa gitu. Tapi kayaknya tetap sah-sah aja kalau misalkan emang udah niat terus dianya satu gitu, tulus gitu, pasti niat sama tulusnya pasti keterima sih. Enggak sih kayaknya. Waduh, saya tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau gitu, kalau aku mah patokannya niat dari kitanya. Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya, yang penting niat. Oke, siap Kang. Ya, insyaallah Ustaz. Masyaallah. Ya, itu terkait ini ya pandangan dari masyarakat. Mungkin sebelumnya Ustaz harus dijelaskan dulu Ustaz apa itu sahur, kemudian bagaimana panduan terkait sahur Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan sahur di bulan Ramadan atau bahkan sahur untuk saumnya kita ya. Ya. Dan perlu saya sampaikan, sahur itu maknanya adalah waktu di sepertiga terakhir. Ya, sepertiga terakhir dari, atau ada yang mengatakan 1/6 terakhir dari waktu malam. Ya. Waktu sahur ini atau tasaharu, makan di waktu sahur. Di waktu sahur ini adalah waktu penuh dengan keberkahan dan waktu di mana orang-orang yang berdoa kepada Allah akan diijabah, yang meminta akan dikabulkan, yang mohon ampunan akan diampuni berdasarkan hadis sahih di mana Allah SWT mengatakan man yad'uni fa'astajibu lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyalah wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Ini hadis sahih di mana orang yang berdoa, man yad'uni, siapa yang minta kepadaku, kata Allah SWT, maka aku akan jawab, ya aku akan ijabah. Waktu luar biasa lah. Dan termasuk ciri orang-orang bertakwa itu mereka sering beristighfar di waktu sahur. Di dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di surat Ali Imran disebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang beristighfar di waktu sahur. Nah, khusus Ramadan nih. Di bulan Ramadan ini ada sunnah Rasulullah SAW, dan ini merupakan pembeda saum kita dengan saumnya ahlul kitab, yaitu adalah makan di waktu sahur. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah, makanlah di waktu sahur, maka karena di waktu itu ada keberkahan. Dan dalam riwayat lain disebutkan al farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalata sahur. Yang membedakan saum kita dengan saumnya ahlul kitab adalah makan di waktu sahur. Jadi teman-teman sekalian, setiap waktu sahur bangunlah, karena itu waktu barokah, waktu diijabahnya berdoa, dan makanlah karena itu sunnah Nabi SAW. Jadi jangan mentang-mentang kuat. Ya, sahur lah kita saya kuat, nggak usah sahur. Nah, tidak demikian. Ini bagian dari sunnah, dari sunnah Nabi SAW. Dan disunahkannya mendekati ke subuh, ya bukan jauh-jauh. Misalnya jam 3 udah sahur, azannya jam 5. Ini terlalu jauh. Sebagian salafus saleh menghitung itu seperti orang baca 40 ayat
Ya, jadi memang pendek ya, sekitar 1 jam mungkin atau 45 menit sebelum adzan, Ya, sebelum adzan subuh. Mungkin kalau jam 5 adzan subuh, jam 4 lah makan. Begitu, itu insya Allah aman. Makan kan nggak akan lama ya, Iya. paling lama berapa, 20 menit mungkin Betul, Ustaz. atau 25 menit. Jadi ini waktu mustajab dan makan di waktu sahur. Nah kemudian ketika teman-teman lagi sahur, kemudian ragu-ragu nih sudah adzan atau belum, dan kemudian masih makan lanjut, dan kemudian ternyata sudah adzan. Nah para fuqaha berpendapat diantaranya mazhab Syafi'i, maka saumnya sah kalau dia ini tidak mendengar azan. Maksudnya dia tahu azan setelah dia selesai makan. Ya. Bahwa tadi itu ternyata sudah azan. Karena asalnya dia itu adalah sedang tidak saum. Begitu. Asal dia sedang tidak saum, kan lagi sahur berarti sedang tidak saum. Dan dia melakukannya karena dia tidak tahu. Ya, tapi setiap muslim dalam hal ini kalau dia tahu dan sengaja makan maka batal saumnya. Jadi kalau dia tahu nih udah azan atau dia tidak mau cari tahu, kan gini, masalah pertama adalah orang yang makan kemudian masuk ke waktu azan dan dia baru tahu. Baru tahu itu bisa jadi orang ini sudah nyari tahu, ngecek ini kok nggak kedengaran azan gitu ya, ngelihat handphone dan kemudian dia terus aja makan karena dia nggak tahu, sudah ngecek. Nah ini tidak apa-apa, saumnya sah. Tapi kalau dia misalnya makan aja terus gitu, padahal ada keraguan di dalam dirinya dan dia tidak berusaha untuk mencari tahu, nah ini disinilah para fuqaha banyak yang berpendapat saumnya tidak sah karena dia tidak berijtihad, tidak mencari tahu ini udah adzan atau belum. Kata Allah, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Nabi, khaytul abyad, benang putih itu adalah waktu fajar, benang hitam itu adalah malam hari. Jadi kita boleh makan minum sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar itu. Jadi berarti kita harus cari tahu. Begitu. Tidak boleh makan terus-terusan. Kalau lagi Begitu. di mulut Ustaz, Harus berhenti. Kalau jadi azan. dikeluarin atau ditelan Ustaz? Di sini ada khilafiyah. Ya, para ulama ada khilafiyah. Kalau yang di mulut kebanyakan berpendapat dihabiskan ya, berdasarkan hadis sahih, dan kemudian ditelan, tapi tidak boleh ngambil lagi makanan yang baru. Begitu. Tapi kalau yang di tangan ini jumhurul ulama mengatakan nggak boleh. Ya, nggak boleh, dia harus diletakkan. Kalau sudah harus ditinggalkan. Kalau adapun yang lagi dikunyah ditelan. Ya, ditelan, ini termasuk pendapat mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab. Ini pendapat saya kira pendapat jumhur ya. Kalau yang di mulut ya, tapi kalau yang di piring ini ditinggalkan. Sekalian Ustaz, kalau waktu imsak Ustaz yang misalkan sama Kemenak ditetapkan gitu Ustaz. Imsak kan itu untuk hati-hati aja sebetulnya. Ya, jadi misalnya imsak tuh 10 menit sebelum misalkan gitu. Ya, itu untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi azan subuh. Kehati-hatian, tidak apa-apa. Tetap boleh masih makan Ustaz. Masih boleh karena kan patokannya azan subuh. Ya. Kata Nabi dalam hadis sahih, apabila terdengar azannya siapa? Azannya Bilal, maka makan dan minumlah sampai terdengar azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah azannya Bilal itu adalah azan fajar kadzib. Fajar kadzib itu azan awal. Habis itu waktu itu masih boleh sahur sampai terdengarnya azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi kalau sudah terdengar azan sudah harus stop, selesai. Begitu. Maknanya kalau ada orang sekarang pakai patokan imsak dan langsung berhenti, ya tidak apa-apa. Ya itu kehati-hatian. Toh mereka tidak mengatakan wajib, ini dari Nabi, ini enggak begitu. Jadi yang ini kan masalah seperti ini kaum muslimin sering menjadi pertengkaran, pertikaian. Nah, ya. Intinya makan di waktu sahur, setiap waktu sahur, dan sunahnya adalah mendekati ke subuh, mungkin 1 jam lah sebelum azan subuh. Dan kemudian makanlah yang bergizi, yang memberikan tenaga dan tidak kekenyangan, karena israf juga tidak boleh berlebih-lebihan, nanti membuat kita lemah beribadah. Kemudian setelah itu kalau sedang makan ragu-ragu nih udah azan atau belum, harus mencari tahu dulu untuk keamanan, sah tidaknya saum kita. Begitu. Karena tadi kan hadisnya makan minumlah sampai terdengarnya azan Abdullah ibnu Maktum, maksudnya azan subuh. Berarti kita harus hati-hati itu mengecek jadwal
azan, kalau bisa ngelihat fajar, kalau bisa ya melihat fajar, atau kalau nggak mendengar azan. Nah, tidak boleh sembarangan. Kalau sengaja terus aja makan nggak apa-apa gitu. Pas dilihat ternyata udah terang misalnya. Nah, dia berdosa. Ya, berdosa karena dia sengaja. Yes. Jadi yang dimaafkan adalah kalau dia sudah berijtihad, sudah mencari tahu dan dia nggak tahu ternyata ya saya kira belum azan. Hukum asal dia tadinya tidak saum. Ya. Gitu. Maka saumnya sah. Baik Ustaz, Begitu. alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Amin. Waalaikumsalam. Semoga jadi ilmu bermanfaat untuk kita semua nih. Yang alhamdulillah di podcast Ngobras ini kita bisa menemani para pemirsa. Mungkin ada yang ngabuburit, mungkin ada yang di jalan kena macet gitu ya. Semoga podcast ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke keluarga, sahabat dan tetangga. Dan sampai jumpa di podcast Ngobras spesial menjelang berbuka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat fillah, mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui. Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.